Para senior tenang saja. Teknik pengorbanan petir milikku sudah terlatih, sehingga tidak akan menghambat urusan besar para senior. Han Li sedikit membungkukkan badannya dan berkata dengan raut wajah datar. Mendengar hal itu, salah seorang pria berjubah darah tertawa dengan keras dan berkata, "Mendengar ucapanmu itu saja sudah cukup bagi kami." Wanita cantik berambut putih dan yang lainnya juga ikut mengangguk. Kemudian, atas perintah dari keempat Raja Siluman, sekawanan binatang iblis tingkat tinggi itu bergerak keluar. Mereka masing-masing mengeluarkan benda-benda aneh, lalu mulai memasang sebuah formasi sihir. 8 siluman kegelapan dan belasan boneka logam berwarna hitam pekat juga dikumpulkan oleh wanita cantik dan Disue. Mereka terlihat sedang mempersiapkan sesuatu. Han Li melayang di udara, lalu menyentakkan lengan bajunya. Dari tangannya melesat 8 bendera kecil yang memancarkan berbagai warna cahaya biru. Setelah berputar di udara, bendera-bendera itu membentuk sebuah formasi sihir atribut petir dengan kilatan cahaya biru yang menyambar-nyambar. Formasi tersebut tepat menempatkan Han Li di posisi tengah. "Rekan Daohan, apa yang sedang kau lakukan?" tanya keramas yang telah kembali ke sisi Han Li dan terus memperhatikannya dengan raut wajah terkejut. "Tidak ada apa-apa. Ini hanyalah formasi sihir bantuan milikku sendiri. Selain dapat menstabilkan teknik pengorbanan petir yang aku gunakan, formasi ini juga bisa sedikit meningkatkan kekuatannya," jawab Han Li dengan santai. Sejak mengetahui bahwa menggunakan teknik pengorbanan petir berisiko memicu serangan balik dari petir dewa penolak iblis, Han Li merasa sangat gelisah, sehingga ia terus mencari cara untuk mengatasinya. Formasi sihir kecil ini adalah salah satu cara yang ia pikirkan saat sedang melakukan kultivasi. Ia menggunakan bendera formasi yang dibuat dengan jimat petir, yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan melepaskan kekuatan petir. Dengan memasang formasi penarik petir 8 gerbang yang ia ciptakan ini, kemampuan bendera-bendera itu bisa ditingkatkan hingga beberapa kali lipat. Jika petir dewa penolak iblis itu benar-benar memberikan serangan balik ketika ia sedang beraksi, ia bisa menggunakan formasi sihir ini untuk sementara waktu mengarahkan kekuatan petir dewa penolak iblis ke dalam formasi, sehingga kekuatan itu tidak akan melukai dirinya sendiri. Tentu saja, mengenai apakah cara ini benar-benar efektif dan seberapa besar dampaknya, Han Li juga tidak terlalu mengetahuinya secara pasti, karena ia belum pernah terkena serangan balik dari petir dewa penolak iblis secara langsung. Namun, memasang formasi sihir ini saat menggunakan teknik pengorbanan petir setidaknya bisa sedikit menenangkan perasaannya. Sedangkan mengenai peningkatan kekuatan yang baru saja ia katakan kepada Kera Emas, itu hanyalah alasan belaka. Mendengar perkataan Han Li tersebut, Kera Emas itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mu Qing dan yang lainnya melirik ke arah Han Li, tetapi mereka tidak bisa melihat adanya keanehan apapun. Lagi pula, seluruh keunikan dari formasi sihir ini terletak pada bendera formasinya. Sementara itu, jimat petir yang ada pada bendera formasi tersebut adalah hasil jerih payah Han Li sendiri. Meskipun para Raja Siluman ini memiliki kemampuan yang hebat, mereka tetap tidak bisa langsung mengetahui rahasia di balik formasi itu. Binatang iblis lainnya sudah jelas telah berlatih lebih dari 1 kali. Hanya dalam waktu sekitar 15 menit saja, sebuah formasi sihir berukuran besar dengan diameter ratusan meter sudah terbentuk di udara. Formasi sihir ini terdiri dari puluhan alat sihir dengan berbagai bentuk. Sebagian besar diantaranya adalah piringan hitam sebesar mulut mangkuk. Sementara sisanya berupa benda yang menyerupai penggaris, cincin melingkar, bola kristal, dan benda-benda aneh lainnya. Namun, aura luar biasa yang memancar dari benda-benda ini disatukan oleh formasi sihir menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di bagian tengah formasi sihir tersebut, Liu Zhu dan Mu Qing tampak berdiri berdampingan. Di sisi lain, 8 siluman kegelapan tampak berbaris lurus. Masing-masing dari mereka meletakkan tangan di bahu rekan yang berada di depannya secara berurutan. Wanita cantik berambut putih itu berdiri di depan seluruh siluman kegelapan dengan ekspresi wajah yang sangat tenang. Di pihak pria berjubah darah, selain boneka darah ungu yang ukurannya membesar hingga 100 kali lipat, belasan boneka logam juga berkumpul dan bergabung untuk membentuk sebuah boneka besi raksasa dengan tinggi puluhan meter. Di tangannya, boneka besi itu bahkan terlihat sedang memegang sebuah pedang besar yang berkilauan. "Rekan Daohan, persiapkan teknik pengorbanan petir milikmu. Saat kami memberi isyarat, lepaskan petir dewa penolak iblis," perintah Liu Zhu dengan tegas. Pria itu melayang di tengah formasi sihir besar dengan jubah yang berkibar. Han Li mengangguk. Kedua tangannya membentuk segel tangan, dan sambaran petir keemasan menyelimuti tubuhnya. Lapisan jaring petir muncul dan membesar, lalu berubah menjadi gumpalan cahaya keemasan setelah terdengar suara gemuruh. Huruf-huruf keemasan beterbangan. Gumpalan cahaya itu berkelebat dan menyatu menjadi bola bundar keemasan,
lalu melayang ringan di atas salah satu telapak tangannya. Pada saat itu, Han Li tidak melanjutkan sihirnya. Pria itu hanya memegang bola tersebut dengan tangannya dan mengamati dengan tenang. Liu Zhu, Mu Qing, dan orang-orang lainnya mulai bertindak untuk menghancurkan larangan. Liu Zhu dan Mu Qing terlihat merapalkan mantra. Puluhan binatang iblis tingkat tinggi di bawah kaki mereka mengendalikan alat-alat sihir yang serentak memancarkan cahaya terang. Formasi sihir yang mereka bentuk berubah menjadi lubang hitam besar dalam sekejap. Energi alam dari udara di sekitarnya mengalir deras ke dalam tubuh Liu Zhu dan Mu Qing. Dalam sekejap, Liu Zhu dan Mu Qing berada di dalam dua gumpalan cahaya warna-warni. Tubuh mereka memancarkan cahaya yang sangat terang. Di sisi lain, wanita cantik berambut putih berdiri di depan 8 siluman kegelapan. Dia merapatkan kedua tangannya lalu membukanya, dan sebuah lonceng kecil berwarna hitam muncul di tangannya. Permukaan lonceng ini sangat usang, bahkan bagian pinggirnya agak rusak. Terdapat dua pria berjubah darah. Satu orang berdiri di atas bahu boneka darah ungu, sedangkan yang lain bergerak cepat dan berdiri di atas boneka logam raksasa yang baru saja terbentuk. Boneka darah ungu mengeluarkan suara geraman pelan. Kedua tangannya saling bergesekan. Dalam kilatan cahaya berwarna darah, sebuah kapak merah ungu sepanjang 33 meter muncul. Permukaan kapak ini memancarkan cahaya berwarna darah. Boneka tersebut mengangkat kapak itu dengan kedua tangan dan mengarahkannya ke permukaan air di depan. Boneka logam yang dikendalikan oleh pria berjubah darah juga mengangkat pedang besar di tangannya. Permukaan pedang itu memancarkan cahaya hitam yang aneh. Terdengar suara letupan keras saat Liu Zhu akhirnya mengangkat satu tangannya dan memukul ke depan. Berkas cahaya hitam menyembur dari tangannya. Kali ini, berkas cahaya tersebut beberapa kali lebih tebal daripada saat berada di lorong ruang. Ruang di sekitar lintasan cahaya itu berubah bentuk dan tampak berkerut. Berkas cahaya itu bergerak cepat masuk ke dalam permukaan air. Sungai neraka yang sebelumnya sangat tenang pada awalnya tidak menunjukkan reaksi. Namun, kondisi sungai tersebut akhirnya berubah ketika berkas cahaya hitam terus-menerus masuk. Pertama, riak gelombang menyebar. Kemudian, air sungai neraka mulai berputar dengan berkas cahaya itu sebagai pusatnya. Putaran air menjadi semakin cepat dan mengeluarkan suara gemuruh. Mu Qing juga bertindak. Bunga emas di bawah kakinya berputar dan menyerap sebagian besar cahaya di sekitarnya, lalu ukurannya membesar. Setelah berdiri tegak, bunga itu berubah menjadi roda dharma besar yang berkilau keemasan, lalu melesat lurus ke depan. Roda dharma ini memiliki diameter beberapa meter. Sebelum menyentuh permukaan air, roda itu sudah mengeluarkan suara hembusan angin dan petir. Cahaya keemasan melesat dan menebas permukaan air. Seketika, permukaan air yang sedang berputar itu akhirnya terbelah dan mengeluarkan suara bergemuruh setelah dilewati oleh cahaya keemasan. Sebuah lubang putih dengan berkas cahaya sebagai pusatnya perlahan muncul dan meluas. Namun, dinding air di sekeliling lubang tersebut bergetar hebat. Hal itu membuat lubang ini menjadi sangat tidak stabil dan bisa runtuh sewaktu-waktu. Terdengar dua kali suara ledakan. Bayangan kapak merah ungu dan cahaya bilah hitam juga melesat ke depan. Akibat serangan gabungan yang sangat besar ini, sungai neraka benar-benar terbelah setelah terdengar suara ledakan dahsyat sekali lagi. Sebuah ngarai air dengan tinggi lebih dari 100 meter dan lebar 33 meter perlahan terbentuk. Namun pada saat itu, terdengar suara gemericik air yang aneh dari dinding air di dekat mereka. Kemudian, serat hitam yang berkilau muncul dari air sungai neraka dan menyelimuti ngarai besar tersebut. Sebuah kejadian yang aneh terjadi. Serangan kuat yang dilepaskan bersama oleh para raja siluman, baik berkas cahaya, roda cahaya, maupun cahaya bilah hitam, bergetar dan meredup begitu dibungkus oleh serat hitam ini. Laju serangan menjadi lambat dan kekuatannya melemah. "Rekan Daohan, kamu masih belum bertindak? Tunggu apa lagi?" tegur Liu Zhu dengan nada suara dingin dari dalam cahaya warna-warni. Jumlah energi alam yang dikumpulkan oleh formasi sihir besar berkurang dengan cepat saat digunakan untuk melepaskan berkas cahaya hitam. Kondisi yang sama juga terjadi pada Mu Qing di sebelahnya yang sedang mengendalikan roda keemasan. Kedua kemampuan sihir ini jelas sangat menguras kekuatan mereka. Meskipun dibantu oleh formasi sihir, mereka berdua tidak bisa bertahan lama. Han Li menarik napas panjang. Kelima jari pada tangannya yang memegang bola keemasan menjentik ringan ke atas. Terdengar suara letupan pelan. Bola keemasan itu berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat tinggi ke udara. Pria itu menunjuk cepat dengan jari pada tangannya yang lain.
Huruf-huruf keemasan berukuran besar muncul dan melesat menyusul cahaya tersebut. Setelah terdengar suara petir di langit yang cerah, angin kencang dan awan gelap yang tebal tiba-tiba muncul di atas mereka. Sebuah bola matahari keemasan terlihat di dalam awan gelap tersebut. Energi kuat yang menekan menyebar dari balik awan gelap itu. Cahaya petir menyambar di permukaan bola matahari ini dalam sekejap. Suara gemuruh juga terdengar secara terus-menerus dengan nada rendah namun menakutkan. Hanli memasang ekspresi serius dan merapalkan mantra sihir yang rumit. Dia menunjuk permukaan air di depan dengan satu jarinya. Huruf keemasan melesat cepat. Berkas cahaya keemasan sebesar tong air menyembur dari bola matahari itu. Dengan cepat, cahaya itu langsung mengenai air sungai neraka. Terdengar suara letupan aneh dari permukaan air. Saat berkas cahaya keemasan menyentuh permukaan air, cahaya itu berubah menjadi sambaran petir keemasan yang menyebar ke segala arah. Suara petir terdengar keras, dan sebuah pemandangan yang mengejutkan terjadi. Serat hitam berkilau yang muncul dari air sungai neraka langsung lenyap di tempat yang dilewati oleh cahaya petir keemasan tersebut. Liu Zhu dan orang-orang lainnya terlihat sangat gembira setelah melihat hal itu. Mereka segera menggunakan kemampuan sihir masing-masing untuk terus menyerang permukaan air. Sementara itu, wanita cantik berambut putih yang belum bertindak sejak tadi tiba-tiba mengeluarkan suara teriakan yang tajam. Zirah pada tubuh 8 siluman kegelapan di belakang wanita itu serentak memancarkan cahaya hitam. Cahaya itu menghubungkan energi mereka, lalu energi tersebut mengalir deras ke dalam tubuh wanita cantik berambut putih itu. Meskipun ke-8 Raja Hantu Zirahin ini hanya berada di ranah pemurnian kekosongan tahap akhir, gabungan 8 aliran energi mereka menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Sebuah bayangan hantu berukuran besar terlihat muncul dan menghilang di atas kepala wanita cantik tersebut. Lonceng kecil berwarna hitam di tangan wanita cantik berambut putih itu memancarkan cahaya hitam yang terang. Lonceng itu terbang dan membesar hingga berukuran beberapa meter dalam sekejap. Cahaya aneh melintas di mata wanita cantik itu. Dia mengulurkan satu jarinya dan menjentik ringan ke udara. Suara dentang terdengar dari lonceng tersebut. Lapisan gelombang cahaya hitam menyebar luas dari lonceng besar tersebut. Gelombang itu menerjang menuju ngarai sungai neraka yang sudah terbelah di depan mereka. Kejadian aneh kembali terjadi. Begitu gelombang cahaya hitam menyentuh seluruh bagian ngarai, gelombang itu berubah menjadi lapisan cahaya hitam yang menahan dinding air di sekelilingnya. Lapisan tersebut membentuk sebuah lorong hitam yang nyata di dalam sungai neraka. Seiring dengan pergerakan serangan kemampuan sihir dari Liu Zhu dan orang-orang lainnya yang terus maju, lapisan cahaya hitam ini juga terus meluas masuk ke dalam lorong yang terbuka panjang tersebut. Hanli merasa terkejut di dalam hatinya saat melihat semua ini. Namun, pria itu hanya bisa terus mengendalikan bola matahari keemasan di udara untuk melawan serat hitam berkilau yang terus muncul dari dalam sungai neraka. Bola matahari itu menembakkan berkas cahaya keemasan secara bertubi-tubi untuk membantu Liu Zhu dan yang lain bergerak maju. Pada saat yang sama, Liu Zhu dan Mu Qing mulai menggerakkan formasi sihir di bawah mereka ketika ngarai hitam itu menjadi semakin dalam. Hal itu membuat area serangan mereka terus meluas, lalu mereka memusatkan seluruh kekuatan di satu titik. Hanli melihat hal tersebut dan melirik ke atas, di mana beberapa bola matahari keemasan tambahan telah muncul. Dia hanya bisa tersenyum masam dan berdiam diri. Pria itu tidak memiliki kesadaran ilahi yang cukup kuat untuk mengendalikan petir ilahi agar jatuh tepat sasaran di tempat yang sangat jauh. Untungnya, kekuatan teknik pengorbanan petir cukup besar. Selama berkas cahaya keemasan mengenai area di dekat sasaran, sambaran petir yang menyebar tetap bisa menghancurkan serat hitam yang berada sangat jauh dari sana. Tentu saja, seiring bertambah dalamnya ngarai tersebut, Hanli harus berkonsentrasi dan menggunakan mantra untuk mengendalikan berkas cahaya keemasan agar masuk ke dalam lorong. Untungnya, dia tidak perlu membidik sasaran dengan tepat dan hanya perlu memperkirakan jaraknya saja. Karena itu, ekspresi wajahnya terlihat tetap santai. 15 menit kemudian, suara ledakan pelan tiba-tiba terdengar dari ujung lain ngarai. Begitu Mu Qing mendengar suara tersebut, wanita itu segera berkata dengan gembira, akhirnya jalan ini sudah sepenuhnya terbuka. Kemudian, wanita itu mengulurkan satu tangannya. Beberapa saat kemudian, roda keemasan terbang kembali dari dalam ngarai dan kembali berwujud menjadi bunga emas berukuran besar di bawah kakinya. Wanita cantik berambut putih dan orang-orang lainnya juga merasa sangat gembira. Mereka serentak menarik kembali kemampuan sihir mereka. Bagus. Lorong ini bisa bertahan selama beberapa jam, waktu itu cukup bagi kita untuk menyeberangi sungai neraka. Namun, kita tetap harus berhati-hati terhadap serangan dari makhluk hantu di sungai neraka. Biarkan kawanan binatang itu masuk terlebih dahulu.
Berapa banyak dari mereka yang bisa berhasil masuk ke tanah Minghe, itu tergantung pada nasib mereka sendiri. Perintahkan mereka untuk berlari sekuat tenaga ke depan. Mata Liu Zu memancarkan cahaya hijau beberapa kali, lalu pria itu memberikan instruksi sambil melihat ke arah kelompok binatang iblis tingkat rendah. Mu Qing dan orang-orang lainnya saling memandang setelah mendengar perkataan itu, lalu senyuman di wajah mereka langsung menghilang. Han Li, yang telah menghentikan teknik pengorbanan petir miliknya, merasa sedikit terkejut. Pada saat itu, semua boneka dan pasukan hantu sudah berkumpul di pintu masuk lorong. Mereka memisahkan diri menjadi dua barisan di tepi paling kiri dan kanan. Sementara itu, kelompok binatang iblis tingkat rendah dikumpulkan di bagian tengah lorong di bawah perintah para binatang iblis tingkat tinggi. Jumlah makhluk yang mencapai puluhan ribu itu hampir memenuhi seluruh bagian lorong. Atas perintah dari para raja siluman, pasukan hantu dan barisan boneka di kedua sisi terbang masuk ke dalam lorong terlebih dahulu. Angin hitam yang sebelumnya menyelimuti kelompok hantu hitam Zirahin kini telah menghilang, sehingga wujud asli mereka terlihat dengan jelas. Masing-masing hantu memakai zirah hitam separuh badan yang berkilat. Salah satu tangan mereka memegang senjata panjang seperti tombak atau garpu. Kulit mereka yang terlihat dari balik zirah hitam itu berwarna abu-abu pucat layaknya mayat kering. Sedangkan seluruh kepala mereka diselimuti oleh nyala api hantu berwarna hijau. Sosok tengkorak dengan wajah yang menyeramkan terlihat dari balik nyala api hijau tersebut. Pasukan hantu hitam ini terdiam tanpa ekspresi. Tubuh mereka memancarkan hawa dingin yang tipis. Han Li berdiri di belakang Mu Qing. Pria itu memicingkan matanya sambil menatap kelompok makhluk hantu tersebut. Sudah ada banyak makhluk hantu di dalam tanah Minghe, tetapi Liu Zu dan orang-orang lainnya masih memurnikan pasukan hantu sebanyak ini. Pasukan itu pasti memiliki fungsi khusus yang lain. Beberapa saat kemudian, kelompok binatang iblis tingkat rendah yang berada di antara barisan boneka dan pasukan hantu juga diperintahkan untuk masuk ke dalam lorong. Liu Zu dan orang-orang lainnya beserta para binatang iblis tingkat tinggi hanya menonton dengan tenang dari luar lorong. Mereka sama sekali tidak berniat untuk masuk ke sana bersama kelompok tersebut. Begitu kelompok binatang iblis tingkat rendah masuk ke dalam lorong ngarai hitam, cahaya perak melesat di dinding cahaya hitam sekeliling mereka. Terdengar suara tajam benda yang membelah udara, lalu sejumlah besar serat perak melesat dari segala arah. Semua serat perak itu menargetkan kelompok binatang iblis tingkat rendah yang ada di tengah lorong. Serat perak itu sama sekali tidak menyerang barisan boneka dan hantu hitam yang berada di kedua sisi pinggir lorong. Tentu saja, serat perak ini adalah ikan aneh sungai neraka yang sudah dilihat oleh Han Li sejak awal. Masing-masing ikan aneh ini bertubuh panjang dan ramping seperti jarum. Meskipun serat perak yang mereka bentuk tidak bisa melukai binatang iblis tingkat tinggi, serangan itu jelas menjadi bahaya mematikan bagi binatang iblis tingkat rendah yang tidak bisa mengeluarkan cahaya pelindung. Dalam sekejap, sebagian besar dari ratusan binatang iblis yang pertama kali masuk ke lorong itu tewas dengan tubuh berlubang akibat tertembus serangan tersebut. Kelompok binatang iblis yang masuk kemudian merasa terkejut. Namun, banyak dari mereka segera memancarkan cahaya spiritual di permukaan tubuh. Hantu hitam dan boneka di kedua sisi juga segera mengayunkan senjata mereka untuk menahan sebagian besar serangan serat perak tersebut. Serat perak yang melesat dari dinding cahaya hitam terus bermunculan tanpa henti, seolah jumlahnya tidak terbatas. Sementara itu, kelompok binatang iblis tingkat rendah yang masuk ke lorong tersebut berlari sekuat tenaga menuju ujung lorong lainnya, didesak oleh suara lengkingan panjang dari seorang pria berjubah darah. Meskipun hanya berstatus sebagai binatang iblis tingkat rendah, kecepatan mereka sangat luar biasa saat terbang sekuat tenaga. Aura siluman menyebar luas saat banyak binatang iblis berhasil melewati setengah bagian lorong tersebut. Pada saat itu, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Dari dinding cahaya hitam di sekeliling mereka, bermunculan banyak siluman kegelapan. Suara lengkingan aneh terdengar dari segala arah. Benda-benda hitam dengan berbagai bentuk keluar secara tidak wajar dari dinding cahaya tersebut. Beberapa siluman kegelapan membuka mulut untuk menyemburkan anak panah air berwarna putih, sementara yang lain langsung menerjang sambil memamerkan taring dan berguling bersama kelompok binatang iblis untuk saling menggigit. Tubuh kelompok binatang iblis yang terkena anak panah air itu langsung menjadi kaku dan tewas. Bagi yang memiliki cahaya pelindung, mereka juga tidak bisa menahan serangan anak panah air tersebut. Asap hitam segera muncul di permukaan tubuh mereka, dan mereka hanya bisa bertahan hidup beberapa langkah lebih lama. Sementara itu, kelompok binatang iblis yang bergulat dengan siluman kegelapan langsung menggeliat sebentar setelah digigit, lalu tewas. Mayat mereka berubah menjadi genangan air berbau busuk. Ternyata, kelompok siluman kegelapan ini memiliki racun aneh di mulut mereka. Ini adalah hantu yin.
Cahaya biru berkedip di mata Han Li. Ia menatap semua kejadian ini dari kejauhan dengan sedikit terkejut. Ia bisa melihat dengan jelas menggunakan mata spiritualnya. Kelompok siluman kegelapan ini adalah mayat makhluk hidup dengan berbagai bentuk aneh yang telah berubah menjadi makhluk hantu. Mereka bergerak seperti mayat hidup tanpa akal dan hanya menyerang kelompok binatang iblis yang masih hidup dengan sekuat tenaga. Sama sekali tidak mempedulikan kelompok boneka maupun pasukan hantu di kedua sisi. Tentu saja puluhan ribu binatang iblis tingkat rendah itu tidak diam saja tanpa perlawanan. Setelah merasa terkejut pada awalnya, mereka mulai menyemburkan bola api, melepaskan bilah angin, dan menggunakan berbagai kekuatan sihir lainnya untuk menghujani kelompok hantuin tersebut. Namun hal yang mengejutkan terjadi, kekuatan sihir apapun yang mengenai kelompok hantuin itu langsung lenyap ke dalam tubuh mereka. Serangan sihir itu sama sekali tidak berguna. Seluruh kelompok binatang iblis menjadi panik. Bodoh! Kelompok hantuin tidak bisa meninggalkan sungai neraka terlalu jauh. Kalian akan selamat asalkan keluar dari lorong ini. Suara dingin Liu Zu tiba-tiba bergema di lorong dan mengguncang telinga seluruh kelompok binatang iblis. Kelompok binatang iblis tingkat rendah baru menyadari hal tersebut. Mereka tidak lagi mempedulikan serangan kelompok hantuin dan hanya terbang sekuat tenaga menuju ujung lorong lainnya. Jarak sepanjang lebih dari 3 km berhasil dilewati hanya dalam beberapa detik oleh beberapa binatang iblis yang terbang sangat cepat. Meskipun kelompok binatang iblis yang tersisa menderita banyak korban jiwa akibat serangan ikan aneh dan kelompok hantuin, jumlah keseluruhan binatang iblis tingkat rendah sangat banyak. Dengan perlindungan dari kelompok boneka dan hantu hitam, jumlah binatang iblis yang benar-benar tewas hanya sekitar 1/5 dari total yang masuk ke lorong. Sementara itu, kelompok binatang iblis tingkat rendah di belakang tetap masuk dalam jumlah besar akibat paksaan dari kelompok binatang iblis tingkat tinggi. Bau darah memenuhi seluruh lorong tersebut. Mu Qing, wanita cantik berambut putih, dan orang-orang lain di luar menatap situasi di lorong dengan wajah khawatir. Namun, belum ada satupun dari mereka yang berniat membantu, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Saat Han Li mengerutkan kening dan menebak maksud mereka di dalam hati, seekor siluman kegelapan berukuran besar tiba-tiba turun dari bagian atas lorong tersebut. Dinding cahaya hitam yang awalnya stabil itu mulai bergetar setelah terkena guncangan keras. Terdengar beberapa suara robekan keras. Beberapa tentakel besar yang terlihat seperti piton raksasa menerobos dinding cahaya dan masuk ke dalam lorong. Tentakel itu menyapu dengan mudah dan melilit belasan binatang iblis yang tidak sempat menghindar, lalu dengan cepat menarik mereka keluar dari dinding cahaya menuju sungai neraka. Belasan jeritan terdengar saat kelompok binatang iblis itu ditelan oleh siluman kegelapan besar tersebut. Kemudian, tentakel besar itu kembali muncul di dalam lorong. Barisan kelompok binatang iblis tingkat rendah di dekat sana menjadi berantakan. Sudah muncul. Ayo bertindak. Para raja siluman serentak merasa gembira begitu melihat tentakel tersebut. Liu Zu bahkan langsung berteriak keras tanpa ragu. Seketika itu juga, cahaya spiritual berkedip di tubuh kedua pria berjubah darah, Liu Zu, Mu Qing, serta wanita cantik tersebut. Mereka berlima menghilang secara serentak. Pada detik berikutnya, kelima orang itu muncul secara tidak wajar di bagian lorong tempat tentakel itu berada. 4 orang termasuk Mu Qing mengulurkan tangan ke udara secara serentak. 4 tangan cahaya besar dengan warna yang berbeda-beda muncul di udara. Dalam beberapa detik, setiap tangan cahaya itu mencengkeram satu tentakel besar, lalu menariknya ke bawah. 4 orang kuat di ranah penyatuan tubuh bertindak bersama. Bahkan gunung setinggi 10 km pun akan terangkat oleh kekuatan mereka. Terdengar suara lolongan aneh yang disusul oleh suara hantaman keras. Pemilik tentakel itu ditarik paksa ke dalam lorong oleh 4 kekuatan besar tersebut. Pemilik tentakel itu ternyata adalah sebuah bola daging putih berukuran besar. Makhluk itu tidak memiliki hidung maupun mata, hanya ada sebuah mulut besar yang memenuhi sebagian besar tubuhnya. Di bagian atas bola daging tersebut terdapat 7 hingga 8 tentakel panjang. Sebagian besar tentakel itu tidak bisa bergerak karena telah dicengkeram oleh tangan cahaya. Beberapa tentakel lain yang masih bebas bergerak menari di atas bola daging dan menghantam keras ke arah para raja siluman. Seseorang terdengar mendengus dingin. Sebuah cahaya pedang berwarna hitam muncul dari ruang kosong. Cahaya hitam itu berkedip dan membelah bola daging besar tersebut menjadi 2 bagian dari tengah. Bayangan seorang kultivator melesat cepat, bergoyang sedikit, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh bola daging tersebut. Setelah itu, cahaya spiritual meredup dan memperlihatkan wujud aslinya. Sosok itu ternyata adalah Liu Zu yang belum bertindak sejak tadi. Saat ini, salah satu tangan Liu Zu sedang menggenggam sebuah kristal berwarna putih susu.
Benda berkilau itu memiliki ukuran sebesar telur ayam. Kristal roh neraka akhirnya berhasil didapatkan. Dengan benda ini, proses melewati rintangan itu akan menjadi lebih mudah nanti, ucap Liu Zhu sambil mengamati benda di tangannya dan mengangguk puas. Wanita cantik berambut putih, Mu Qing, dan orang-orang lainnya juga terlihat puas karena berhasil mendapatkan kristal ini dengan lancar. Pria berjubah darah tertawa pelan dan berkata, hanya akan ada satu roh sungai neraka yang bersarang di satu lokasi air sungai neraka. Gerakan sebesar ini sudah pasti akan mengganggunya. Meskipun makhluk itu memiliki sedikit kemampuan, dia tetap tidak akan bisa menahan serangan gabungan kita. Hal itu memang benar. Serangan gabungan mereka tadi terlihat sederhana, tetapi gerakan itu adalah hasil dari latihan beberapa kali sebelumnya. Karena itu, mereka bisa membunuh roh sungai neraka yang cukup kuat ini dengan mudah. Karena barangnya sudah didapat, mari kita segera pergi dari sini. Kita cukup beruntung karena kali ini hanya hantuin yang muncul, dan kita tidak bertemu dengan jenis makhluk hantu kuat lainnya seperti sebelumnya, kata Mu Qing dengan santai. Ia mengibaskan lengan bajunya dan memancarkan cahaya hijau untuk menghancurkan beberapa hantuin yang mencoba menyerangnya. Orang-orang lain tidak merasa keberatan. Mereka segera berubah menjadi cahaya dan terbang menuju lorong di sisi lainnya. Pada saat itu, kelompok binatang iblis tingkat tinggi yang sedang menunggu perintah Liu Zhu dan kawanannya di ujung lorong hitam mulai terbang masuk ke dalam lorong. Han Li dan Kera Emas mengikuti kelompok binatang iblis lainnya untuk masuk ke dalam lorong. Bagi seseorang di tahapan tingkat tinggi seperti Han Li, serangan dari ikan aneh dan kelompok hantuin tidak perlu ditakuti. Terlebih lagi, kecepatan terbang mereka jauh melampaui kelompok binatang iblis tingkat rendah. Hanya dalam beberapa menit, mereka berhasil melewati lorong dengan selamat dan muncul di sebuah ruang besar yang sangat luas. Sementara itu, kelompok binatang iblis tingkat rendah terus berdatangan terbang keluar dari lorong tersebut. Sekitar 15 menit kemudian, puluhan ribu binatang iblis, hantu hitam Zirahin, dan kelompok boneka akhirnya berhasil melewati lorong hitam tersebut. Kelompok hantu hitam Zirahin dan kelompok boneka masih dalam kondisi baik dan hampir tidak mengalami kerusakan. Namun, jumlah kelompok binatang iblis tingkat rendah telah berkurang dan banyak dari mereka yang terluka saat tiba di tempat ini. Untungnya, hampir semua binatang iblis memiliki kemampuan pemulihan fisik yang sangat baik, sehingga luka mereka tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Liu Zhu dan orang-orang lainnya tidak mempedulikan hal ini. Mereka justru berkumpul dan berunding. Han Li melayang di udara. Matanya terus mengamati lingkungan yang ada di depannya. Saat ini, Han Li berada di tempat dengan ketinggian beberapa kilometer dari tanah. Saat melihat ke sekeliling, area di bawahnya dipenuhi oleh tanah berpasir hitam yang ditumbuhi rumput kecil berwarna hitam kekuningan setinggi 6 hingga 9 cm. Tempat itu terlihat sangat sunyi. Di atas kepala mereka, air sungai neraka terlihat membentuk langit berwarna putih yang menutupi seluruh daratan. Kita ikuti rencana awal, hantu hitam Zirahin akan berada di depan, sedangkan kelompok boneka di belakang. Setelah beberapa raja siluman selesai berunding dan menentukan perkiraan posisi, Liu Zhu terbang mendekat untuk memberikan perintah. Seketika itu juga, rombongan tersebut bergerak membentuk beberapa barisan, lalu berbaris maju menuju arah tertentu. Han Li dan Kera Emas masih berada di belakang Mu Qing. Mu Qing berdiri di atas sekuntum bunga emas berukuran besar. Ia membawa sekelompok binatang iblis tingkat tinggi dan memimpin formasi di bagian tengah. Liu Zhu dan wanita cantik itu berada di barisan depan bersama 8.000 pasukan hantu yang memancarkan hawa dingin. Sementara itu, kedua pria berjubah darah menggerakkan kelompok boneka di barisan belakang. Seluruh barisan itu menyerupai seekor naga hitam besar yang terbang cepat ke depan. Dalam waktu singkat, pintu keluar lorong di belakang mereka sudah tidak terlihat lagi. Beberapa jam kemudian, seluruh barisan akhirnya keluar dari area tanah berpasir hitam tersebut. Hal yang muncul di hadapan mereka seketika membuat Han Li terkejut. Hamparan tulang belulang berwarna putih terlihat menutupi daratan hingga batas pandangan. Di arah jalur maju barisan tersebut, muncul berbagai tulang yang berserakan di tanah datar. Tulang-tulang ini memiliki berbagai ukuran dan jelas merupakan peninggalan dari bermacam-macam makhluk. Sebagian tulang menumpuk tinggi, sementara sebagian lainnya dipenuhi bercak yang menunjukkan usia yang sangat tua. Bau busuk juga mulai tercium dari dalam daratan tulang tersebut. Kondisi ini membuat semua orang merasa semakin tidak nyaman. Namun, barisan itu hanya berhenti sebentar sebelum akhirnya masuk jauh ke dalam daratan tulang di bawah pimpinan Liu Zhu dan wanita cantik berambut putih tersebut. Mereka telah masuk sejauh lebih dari 5 km, tetapi daratan di sekitar mereka masih dipenuhi warna putih, dan bau busuk di tempat itu terasa semakin kuat.
Hanli sudah mengeluarkan cahaya pelindung untuk mengisolasi bau busuk ini, tetapi matanya terus melihat ke arah kiri dan kanan. Cahaya biru sesekali berkedip di dalam matanya. Meskipun kemampuan kesadaran ilahi miliknya sangat tertekan di tempat ini, ia tetap bisa melihat berbagai objek di jarak yang sangat jauh dengan mudah menggunakan mata spiritual Mingqing. Tiba-tiba, ekspresi wajah Hanli yang awalnya datar berubah menjadi tegang, dan ia berseru pelan. Mu Qing yang berdiri di atas bunga emas memiringkan kepalanya pada saat yang hampir bersamaan. Raut wajahnya juga menunjukkan sedikit keanehan. Bau busuk di tempat itu semakin pekat. Dari kejauhan di salah satu sisi dataran tulang, tiba-tiba terdengar suara benda besar yang bergulung-gulung. Kemudian, angin yin berwarna abu-abu keputihan bergulung mendekat. Angin abu-abu ini membentang sangat luas. Kemanapun angin itu lewat, tulang-tulang di tanah langsung berdiri dan membentuk kerangka dengan berbagai bentuk aneh. Kerangka ini memiliki berbagai ukuran. Mata mereka bersinar merah dan menatap ke arah kelompok binatang iblis jurang bumi. Angin abu-abu itu akan sampai di dekat kelompok binatang iblis jurang bumi dalam sekejap. Kelompok binatang iblis jurang bumi tingkat rendah merasa sedikit gelisah. Raut wajah Hanli sedikit berubah. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Mu Qing yang berada di depannya. Raut wajah wanita ini terlihat biasa saja dan tidak menunjukkan keanehan apapun. Sepertinya, ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Saat Hanli sedang merasa heran, sebuah suara desakan pelan tiba-tiba terdengar dari belakang barisan. Dua cahaya pelangi berwarna darah melesat dari tengah kelompok boneka untuk menyambut angin abu-abu di depan. Terdengar dua suara robekan keras. Kedua cahaya pelangi darah itu berubah menjadi dua angin busuk berwarna merah di tengah jalan, lalu bertabrakan dengan angin abu-abu. Suara ledakan keras terdengar terus-menerus. Titik pertemuan antara angin darah dan angin abu-abu itu meledak, lalu membentuk dua tiang angin besar yang membumbung tinggi. Angin darah dan angin abu-abu itu saling berbenturan hingga mengeluarkan suara angin dan petir. Pusaran angin itu menyeret kerangka yang baru bangkit di dekatnya, lalu menghancurkannya. Namun, pasukan kerangka di arah lain memiliki tubuh yang dililit oleh angin abu-abu. Mereka terbang ke udara dan menyerbu barisan kelompok jurang bumi dari posisi rendah. Seketika itu juga, separuh langit tertutup oleh kerangka dalam barisan yang sangat rapat. Jumlah kerangka tersebut sangat banyak. Hanli merasa sedikit ngeri melihat hal tersebut. Pada saat itu, wanita cantik berambut putih di barisan depan tertawa aneh. Tubuhnya berputar, lalu sebuah bayangan hantu besar dengan rambut terurai muncul di punggungnya. Dalam sekejap, bayangan itu membesar hingga mencapai ukuran ratusan meter. Tiba-tiba, bayangan hantu itu membuka mulutnya lebar-lebar. Angin berwarna hijau menyembur keluar dan menyapu barisan kerangka di udara. Sebuah pemandangan aneh pun muncul. Begitu kerangka di udara itu terkena angin hijau, angin abu-abu di tubuh mereka langsung buyar. Setelah itu, tubuh mereka hancur dan berjatuhan. Angin hijau yang keluar dari mulut bayangan hantu itu terus menyembur tanpa henti. Dalam sekejap, angin hijau tersebut bergabung bersama dua angin topan darah untuk menyapu bersih kerangka yang memenuhi udara. Mu Qing dan Liu Zhu bahkan tidak perlu turun tangan. Hanli merasa terkejut saat melihat hal tersebut. Setelah angin topan darah lenyap, kedua cahaya pelangi darah itu kembali berubah wujud menjadi dua pria berjubah darah. Setelah angin hijau buyar, bayangan hantu besar di punggung wanita cantik berambut putih itu menghilang. Mereka hanya monster tulangin kecil. Anggap saja mereka adalah lawan yang paling mudah dihadapi di tanah Minghe. Lawan yang akan kita temui nanti tidak akan semudah ini, gumam Mu Qing secara tiba-tiba sambil menatap tulang belulang di kejauhan. Ia sepertinya sedang berbicara sendiri, tetapi juga seolah sedang memberikan peringatan. Hanli dan Jinling yang berada di dekatnya bisa mendengar ucapan tersebut dengan jelas, lalu mereka saling berpandangan. Hanya saja, Hanli menunjukkan raut wajah merenung, sementara wajah berbulu Jinling terlihat tanpa ekspresi. Atas perintah Liu Zhu, barisan jurang bumi terus bergerak maju. 2 hari kemudian, sekelompok kelelawar aneh berwarna merah terang menyerang kelompok binatang iblis jurang bumi dengan ganas di atas sebuah rawa berwarna merah darah. Begitu kelompok kelelawar darah ini disobek atau dibunuh oleh binatang iblis jurang bumi, potongan tubuh mereka akan menyatu dan pulih seperti semula. Mereka hanya bisa dibunuh setelah diserang berulang kali, atau bisa langsung tewas dalam satu serangan jika diserang menggunakan kekuatan sihir berelemen api. Begitu mereka menerkam binatang iblis jurang bumi, mereka akan mengisap darah dengan rakus. Hanya dalam beberapa gigitan, korbannya akan berubah menjadi mayat kering. Ada kelelawar yang berukuran besar dengan panjang beberapa meter,
dan ada juga yang berukuran kecil dengan panjang sekitar 33 cm. Di antara mereka, terdapat belasan kelelawar terbesar yang memiliki tubuh kelelawar namun berwajah manusia. Mulut mereka menyemburkan cahaya darah berwarna merah. Binatang iblis apapun yang terkena cahaya darah tersebut akan langsung hancur menjadi debu. Kekuatan serangan itu sangat besar, bahkan binatang iblis tingkat tinggi sekalipun tidak bisa menahan satu serangan tersebut. Oleh karena itu, bukan hanya semua binatang iblis yang turun tangan kali ini. Keempat Raja Siluman juga menggunakan kemampuan mereka secara bersama-sama untuk membunuh kelelawar darah wajah manusia tersebut satu persatu. Han Li berada di dalam lindungan sambaran petir berwarna keemasan. Begitu kelompok kelelawar darah menyentuh cahaya petir keemasan tersebut, mereka langsung berubah menjadi gumpalan darah lalu lenyap. Pada saat itu, ia mulai mengerti mengapa Mu Qing, wanita cantik itu, dan orang-orang lainnya sangat iri terhadap petir dewa penolak iblis. Ternyata banyak makhluk hantu di tanah Minghe yang memiliki sedikit maupun banyak aura iblis di dalam tubuh mereka. Penggunaan petir dewa penolak iblis untuk melawan mereka memang sangat efektif. Meskipun jumlah kelelawar darah itu cukup banyak, serangan balik dari keempat Raja Siluman beserta para binatang iblis, kelompok boneka, dan hantu hitam berhasil mengurangi jumlah mereka dengan cepat. Dalam sekejap, jumlah kelelawar darah tersebut menjadi sangat sedikit. 2 atau 3 ekor kelelawar berwajah manusia yang tersisa menyadari situasi buruk ini. Tubuh mereka menyemburkan kabut darah yang diiringi suara letupan pelan, lalu mereka segera berbalik dan melarikan diri. Kecepatan terbang mereka sangat luar biasa. Hanya dalam beberapa detik, mereka telah sampai di ujung pandangan. Detik berikutnya, wujud mereka benar-benar lenyap. 7 hari kemudian, di dalam sebuah kabut aneh berwarna biru, banyak bayangan hitam yang berubah menjadi berbagai bentuk sedang menari di sekitar kelompok binatang iblis jurang bumi. Meskipun tidak mendekat, mulut bayangan-bayangan itu mengeluarkan lengkingan aneh. Ada suara tajam yang menyayat telinga, dan ada pula suara lembut yang tidak wajar. Begitu mendengarnya, tubuh para binatang iblis tingkat rendah mulai bergoyang dan mata mereka terpejam, seolah-olah mereka bisa terjatuh kapan saja. Pada saat itu, sebuah lonceng hitam berukuran besar terbang keluar dari barisan. Lonceng itu mengeluarkan suara panjang yang bergema nyaring, lalu sebagian besar bayangan hantu itu langsung hancur. Bayangan hantu yang tersisa mengeluarkan lengkingan pilu dan mundur, lalu lenyap ke dalam kabut. Sebulan kemudian, di atas sebuah danau aneh yang berwarna hitam pekat, seorang raksasa berkepala 3 dengan tubuh yang dipenuhi daging busuk berwarna hijau terlihat sedang menginjak permukaan danau. Kedua tangannya mengayunkan tulang binatang berukuran besar untuk bertarung melawan boneka darah ungu yang ukurannya hampir sama dengan raksasa tersebut. Di dekat mereka, banyak sekali makhluk hantu danau dan binatang iblis jurang bumi melayang di udara dan saling bertarung. Pada saat itu, jumlah kelompok binatang iblis jurang bumi sudah kurang dari 10.000 ekor, dan sebagian besar dari mereka berada pada tingkatan menengah ke atas. Bahkan jumlah dari 8.000 pasukan hantu dan 10.000 kelompok boneka juga telah banyak berkurang. Suatu hari pada bulan berikutnya, Han Li mengangkat tangannya. Cahaya keemasan berkedip, lalu makhluk hantu yang memiliki kepala sapi dan badan manusia di depannya terbelah menjadi 2. Kemudian, sebuah cahaya abu-abu menyapu area di belakangnya dan melenyapkan beberapa anak panah tulang yang melesat dari arah tertentu. Pada saat yang sama, salah satu lengannya menekan balik ke udara. Nyala api dingin dengan 5 warna menyapu keluar, lalu 2 wajah hijau bertaring yang baru saja muncul di belakangnya langsung membeku menjadi patung es. Tiba-tiba, terdengar suara benda yang menembus udara, diikuti oleh tekanan angin kencang dari arah atas. Raut wajah Han Li berubah. Tubuhnya sedikit memudar, lalu ia menghilang dari tempat itu. Sebuah pentungan berduri raksasa sepanjang 33 meter menghantam tepat di tempat ia berdiri sebelumnya. Cahaya hitam berkedip di tanah di dekat sana, lalu sebuah lubang besar sedalam 33 cm muncul. Pemilik pentungan tersebut adalah mayat raksasa bermata satu yang memiliki bulu hijau di sekujur tubuhnya. Raksasa itu terlihat bingung saat melihat ke sekeliling. Tiba-tiba, cahaya biru berkedip di atas mayat raksasa tersebut, dan wujud Han Li kembali muncul. Ia hanya menekan salah satu tangannya ke arah bawah. Sebuah gunung hitam kecil muncul. Seluruh bagian gunung itu memancarkan kilauan cahaya hitam, lalu dalam sekejap membesar menjadi gunung setinggi 3 km. Terdengar suara hantaman yang sangat keras. Gunung hitam itu tidak hanya menekan tubuh mayat raksasa tersebut, tetapi juga menghancurkan makhluk hantu lain yang berada dalam radius 300 meter. Han Li menghela napas panjang. Ia melayang di ketinggian dan mulai melihat ke sekeliling.
Kabut dan aura hantu terlihat bergulung-gulung di mana-mana. Bahkan kemampuan mata spiritual Ming Qing miliknya tidak bisa melihat dengan jelas jika jaraknya melebihi 1000 meter. Ia hanya bisa mengamati dari cahaya spiritual menyilaukan yang sesekali meledak di kejauhan, serta suara ledakan yang terdengar terus-menerus. Dari hal itu, ia menilai bahwa banyak binatang iblis jurang bumi yang masih bertahan hidup dan bertarung mati-matian untuk melawan serangan dari pasukan makhluk hantu. Ia tidak tahu di mana lokasi keempat Raja Siluman saat ini, maupun apakah mereka sedang dikepung dengan rapat oleh kelompok hantu ganas dari Sungai Neraka. Sudut bibir Han Li sedikit bergerak, lalu raut wajahnya menunjukkan senyuman pahit. Dalam sebulan terakhir, tepatnya pada 10 hari pertama, perjalanan rombongan mereka cukup lancar dan mampu bergerak semakin jauh meskipun pertempuran sengit terjadi secara terus-menerus. Namun pada setengah bulan berikutnya, tidak ada satupun makhluk hantu yang muncul di belasan tempat berbahaya yang mereka lewati. Di beberapa tempat di antaranya, kelompok hantu ganas di sana memiliki kemampuan khusus. Bahkan keempat Raja Siluman pun merasa enggan untuk menghadapi mereka. Keempat orang itu sengaja mengorbankan sebagian dari 8.000 pasukan hantu dan 10.000 kelompok boneka agar mereka bisa lewat secara paksa. Sementara itu, kelompok binatang iblis tingkat rendah yang tersisa dari pertempuran sebelumnya kini sudah hampir habis sama sekali. Saat menghadapi kejadian yang tidak terduga ini, Liu Zhu dan orang-orang lainnya mulai berunding. Meskipun mereka merasa sedikit gelisah, mereka tentu saja tidak akan mundur. Mereka hanya bisa terus bergerak maju dengan lebih berhati-hati. Hasilnya, saat barisan mereka sampai di dataran tinggi ini pada hari ini, Mu Qing mengatakan bahwa tidak ada makhluk hantu kuat di sana. Namun, pasukan makhluk hantu tiba-tiba muncul dari segala arah. Jumlah mereka sangat banyak hingga menutupi seluruh pandangan. Di bawah pimpinan lebih dari 30 komandan hantu ganas dengan kekuatan yang setara dengan ranah pemurnian kekosongan, mereka melepaskan kabutin yang pekat untuk mengepung barisan tersebut. Setelah itu, pasukan hantu itu tanpa diduga mencerai-beraikan seluruh barisan, sehingga membuat Han Li dan orang-orang lainnya harus bertempur sendiri-sendiri. Pada awalnya, Han Li masih berada di dekat Jinling beserta para binatang iblis jurang bumi, dan mereka bersama-sama menahan serangan dari kelompok makhluk hantu tersebut. Namun, tidak diketahui kekuatan sihir hantu macam apa yang ada di dalam kabutin ini. Jika seseorang bergerak sedikit menjauh, ia akan langsung tersesat di dalam kabut. Meskipun kemampuan indera spiritual Han Li tidak lemah dan ia telah menggunakan kemampuan mata spiritualnya, ia tetap kehilangan kontak dengan orang-orang lainnya setelah setengah hari bertempur. Ia hanya bisa mendengar suara pertempuran secara sayup-sayup dari kejauhan, sementara gerombolan makhluk hantu yang tidak takut mati terus bermunculan di sekelilingnya. Untungnya, meskipun jumlah makhluk hantu ini sangat banyak, paling tidak mereka hanya berada pada ranah Nesensol maupun ranah transformasi dewa, sehingga mereka belum bisa mengancam nyawanya. Setelah bertarung lagi sebentar, ia berhasil membunuh semua makhluk hantu di dekatnya, sehingga ia bisa mendapatkan sedikit waktu untuk beristirahat. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, akan ada kelompok makhluk hantu baru yang segera muncul lagi, sehingga ia terpaksa harus bertarung terus-menerus. Raut wajah Han Li terlihat bimbang sejenak. Tiba-tiba, ia mengulurkan salah satu tangannya ke bawah. Gunung besar tadi bergoyang, lalu lenyap. Tubuhnya memancarkan sinar biru, lalu ia berubah menjadi seberkas cahaya berwarna biru dan terbang ke arah datangnya suara pertempuran yang paling lemah. Han Li ingin keluar dari area yang diselimuti oleh kabut tersebut dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Jika dalam keadaan terpaksa, ia tidak akan lagi mempedulikan Liu Zhu, wanita cantik berambut putih itu, maupun orang-orang lainnya. Ia akan langsung melepaskan binatang tihun untuk menerobos keluar dari tempat itu. Jika tidak melakukan hal itu, ia mungkin benar-benar akan mati kelelahan di tangan kelompok makhluk hantu tersebut. Hampir bersamaan dengan menghilangnya tubuh Han Li, sekelompok hantu bertubuh telanjang dan berambut hijau keluar dari kabut di dekatnya. Begitu melihat kondisi sekeliling mereka kosong, kelompok hantu itu tertegun. Sementara itu, Han Li sudah berada sejauh 1 kilometer. Dengan mengandalkan mata spiritualnya, ia melewati beberapa bekas medan pertempuran dan mulai menjelajahi kabut tersebut. Jika bertemu dengan makhluk hantu dalam jumlah kecil, ia langsung membunuh mereka dengan cepat. Jika jumlah mereka terlalu banyak, ia akan segera menjauh. Begitulah cara Han Li untuk sementara bisa selamat di dalam kabutin. Tetapi, kabut abu-abu di sekelilingnya membuat ia tidak bisa membedakan arah. Setelah terbang tidak jauh dari posisi awalnya, Han Li mulai kehilangan arah. Karena terpaksa, ia nekat terbang tinggi ke udara untuk melihat posisinya dari atas. Hasilnya, begitu tubuhnya mencapai ketinggian ratusan meter, kabut di udara memang sedikit menipis, tetapi serangan langsung menghujaninya dari arah atas.
Jika bukan karena cahaya dewa magnet asal yang melindunginya, dan ia sudah waspada sehingga buru-buru menyapu sebagian besar serangan itu dengan cahaya abu-abu, ia mungkin sudah jatuh ke bawah. Meskipun ia berhasil selamat, ia tetap berkeringat dingin. Sebelum gelombang serangan berikutnya datang, kedua sayapnya mengepak, dan ia segera kembali ke bawah kabut. Ternyata ia tidak bisa mengandalkan ketinggian untuk mencari jalan. Selanjutnya, Hanli hanya bisa memilih suatu arah secara acak dan terus masuk ke dalam kabut. Entah kabut ini memiliki larangan rahasia, atau memang ukuran kabut itu sendiri sangat luas. Beberapa jam kemudian, ia masih terperangkap di dalam dan tidak melihat jalan keluar. Wajah Hanli menjadi muram. Lengan baju Hanli bergerak. Beberapa benang berwarna emas menyapu ke depan, dan beberapa bayangan hantu hancur berkeping-keping akibat serangan tersebut. Tetapi setelah mengeluarkan suara lengkingan panjang, bayangan hantu itu kembali menyatu dan pulih, lalu terus menerjang maju. Hanli mendengus pelan. Ia membuka mulutnya, dan sebuah bola api perak melesat keluar. Bola api itu meledak dengan suara letupan keras dan pecah menjadi beberapa gumpalan. Terdengar beberapa suara ledakan susulan. Beberapa bayangan hantu itu menjerit, terbungkus oleh api perak, dan kemudian menghilang. Arwah jahat tanpa wujud ini memang merepotkan. Namun, di hadapan api langit pemakan roh milik Hanli, mereka sama sekali tidak bisa memberi perlawanan. Melihat gelombang makhluk hantu ini sudah habis, Hanli mendongak dan bersiap untuk terbang ke arah yang sudah ia tentukan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan besar dari arah lain, dan tanah di dekatnya ikut bergetar. Terlihat gumpalan api hitam dari kejauhan, dan terdengar samar-samar suara seorang wanita yang sedang marah. Tubuh Hanli menegang, dan ia menoleh ke arah sumber suara. Suara wanita ini cukup ia kenal, terdengar mirip dengan suara Yuan Yao. Mungkinkah Yuan Yao sedang bertarung di sana? Meskipun tidak yakin, Hanli berpikir sejenak, lalu tubuhnya mengeluarkan cahaya biru. Ia berubah menjadi wujud cahaya biru dan melesat pergi. Tempat api hitam itu meledak tidak terlalu jauh dari posisi Hanli. Hanya dalam hitungan detik, cahaya biru itu terbang sejauh 1 km dan muncul di dekat area pertempuran. Hanli yang berada di dalam cahaya pelindung terbangnya menajamkan pandangannya, lalu ekspresinya berubah. Sekitar 300 meter dari tempatnya berada, terlihat ratusan kerangka berwarna merah darah. Kerangka tersebut memiliki anggota badan yang panjang dan kurus, serta kepala yang berukuran sangat besar. Kedua tangan kerangka itu terus melepaskan anak panah darah, menyerang lebih dari 100 hantu hitam Zirahin secara beruntun. Di tengah barisan pertahanan para hantu hitam tersebut, terdapat dua wanita berbaju hitam. Satu wanita memegang sebuah botol kecil berwarna hitam, dan wanita yang lain memegang sebuah kipas berwarna hitam. Keduanya melepaskan bola api hitam untuk membantu pasukan hantu mereka dalam melawan serangan para kerangka darah dengan sekuat tenaga. Api hitam milik kedua wanita itu memang cukup kuat, dan senjata panjang berbentuk tombak milik pasukan hantu hitam Zirahin juga mengeluarkan angin yin yang berbahaya. Tetapi, lawan mereka memiliki kemampuan yang aneh. Kerangka berwarna merah darah ini mampu melompat sejauh beberapa meter seperti belalang dan bergerak dengan sangat cepat. Anak panah darah yang mereka tembakkan juga terlihat mampu menahan serangan angin yin dan api hitam. Akibat serangan serentak dari ratusan kerangka itu, sebagian besar api hitam berhasil dipadamkan. Jika ada serangan api hitam yang mengenai kerangka tersebut, kerangka itu hanya terhuyung sedikit dan tidak menderita luka parah. Kondisi ini sangat berbeda dengan efek anak panah darah yang mengenai barisan hantu hitam Zirahin. Walaupun para hantu hitam ini memakai pelindung zirah hitam tebal, zirah itu langsung hancur begitu terkena belasan anak panah darah sekaligus. Pasukan hantu hitam itu kemudian berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Ketika Hanli tiba di dekat mereka, kedua wanita berbaju hitam itu masih terus menggunakan pusaka di tangan mereka. Pasukan hantu pelindung mereka kehilangan 7 hingga 8 anggota dalam hitungan detik, membuat kedua wanita itu berada dalam kondisi sangat terdesak. Kedua wanita itu memang benar Yuan Yao dan Yan Li. Hanli menyipitkan matanya dan memeriksa kondisi sekeliling. Ia tidak menemukan ada makhluk hantu kuat lain yang sedang bersembunyi di area tersebut. Maka ia segera bertindak. Kedua sayap di punggungnya mengepak, dan tubuh Hanli menghilang. Pada detik berikutnya, ia sudah muncul melayang di atas Yuan Yao dan Yan Li. Kedua lengan bajunya bergerak, dan 72 pedang terbang melesat keluar. Pedang-pedang ini bergerak dan menyebar, lalu berubah menjadi ratusan cahaya pedang berwarna emas yang menyerang ke bawah. Semua kerangka darah hancur dengan mudah saat bersentuhan dengan serangan cahaya pedang tersebut. Tetapi sebuah kejadian mengejutkan segera terjadi. Pada sisa-sisa patahan kerangka darah yang berserakan,
Cahaya darah menyala, lalu seluruh patahan itu meleleh menjadi cairan darah. Cairan darah tersebut kemudian berkumpul menjadi satu, dan membentuk sesosok makhluk hantu baru berwarna merah yang berukuran besar. Melihat kejadian itu, Han Li hanya mengangkat sebelah alisnya. Ia mengangkat satu tangannya dengan kelima jari terentang, lalu memukul ke arah makhluk hantu merah tersebut. Seketika, 5 bayangan tengkorak besar muncul di ujung jarinya lalu menghilang. Nyala api bersuhu dingin dengan 5 jenis warna langsung menyelimuti wujud makhluk itu. Saat terkena nyala api dingin tersebut, makhluk hantu merah yang tingginya mencapai belasan meter itu langsung membeku menjadi sebuah patung es bening raksasa dan tidak bisa bergerak lagi. Jari Han Li menjentik, dan terdengar suara letupan petir. Sebuah sambaran petir keemasan melesat dari ujung jarinya dan mengenai patung es tersebut dengan akurat. Terdengar suara retakan keras. Patung es itu hancur berkeping-keping akibat sambaran petir keemasan. Sebelum makhluk hantu merah ini sempat menggunakan kekuatannya, ia sudah terbunuh dengan sangat mudah oleh Han Li. Yuan Yao dan Yan Li yang berada di bawah menyaksikan semua kejadian itu. Mulut mereka sedikit terbuka dengan wajah penuh rasa terkejut. Makhluk hantu yang hampir membunuh mereka di tempat itu, bahkan tidak bisa bertahan dari satu serangan Han Li. Hal tersebut sungguh mengejutkan mereka. Terima kasih saudara Han karena telah menolong kami. Yan Li adalah orang pertama yang sadar dari rasa terkejutnya. Ia segera tersenyum dan memberikan salam hormat. Jika saudara Han datang sedikit lebih lambat, Anda mungkin tidak akan melihat kami berdua lagi. Yuan Yao juga menutupi rasa terkejutnya dan tersenyum ke arah Han Li. Senyuman wanita ini membuat Han Li sedikit tertegun, tetapi ia segera mengalihkan pandangannya dan membalas sapaan kedua wanita itu dengan nada biasa. Kenapa dua rekan Dao ada di sini? Bukankah kalian seharusnya berada bersama nenek hantu? Lalu pasukan hantu ini? Bukankah saudara Han juga tidak mengikuti Primu King dari belakang? Sama seperti saudara Han yang terpisah dari rombongan utama, kami juga terjatuh di tempat ini. Mengenai hantu hitam Zirahin ini, dulu kami pernah ikut menyempurnakan mereka, jadi kami bisa mengendalikan satu kelompok kecil. Tetapi sekarang jumlahnya hanya tersisa segini. Untunglah para hantu hitam ini melindungi kami, sehingga kami masih bisa bertahan hidup sampai sekarang, ujar Yan Li sambil tersenyum. Kali ini kita terkena jebakan. Pasti ada makhluk hantu tingkat lanjut yang memiliki kecerdasan tinggi di antara musuh kita. Jika tidak, mereka tidak mungkin mampu menyusun rencana sebesar ini untuk menangkap kita semua, ucap Han Li sambil mengangguk. Matanya bergerak perlahan, memikirkan sesuatu. Ucapan saudara Han sangat masuk akal. Apa rencana rekan Dao selanjutnya? Makhluk hantu yang mengepung kita di dalam wilayah ini sangat banyak. Bahkan jika kita membiarkan mereka menyerang satu persatu, jumlah mereka seolah tidak akan pernah habis. Wajah Yuan Yao terlihat sedikit pucat, dan ia menggigit bibirnya dengan cemas. Apakah kalian berdua tidak menyadari satu hal? Sampai detik ini, makhluk hantu yang kita temui hanyalah makhluk tingkat rendah dan tingkat menengah. Belum ada hantu ganas tingkat tinggi yang muncul di sini. Han Li tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut, ia justru membalas dengan raut wajah serius. Maksud rekan Dao adalah... Yan Li mulai memahami arah pembicaraan tersebut. Benar. Makhluk hantu tingkat ranah pemurnian kekosongan itu mungkin sedang sibuk bertarung melawan Liu Zhu dan para pemimpin lainnya. Sebab, jika ada beberapa dari mereka yang muncul di sini, nyawa kita pasti sudah terancam sedari tadi, jelas Han Li sambil mengusap dagunya. Katakan saja secara langsung apa maksud dari ucapan Anda, saudara Han, ucap Yuan Yao tiba-tiba sambil menatap lurus. Bukan masalah besar. Aku hanya merasa bahwa meskipun situasi kita saat ini sedang buruk dan kacau, kejadian ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk melarikan diri dari kendali para Raja Siluman, ujar Han Li perlahan setelah menarik napas panjang. Maksud saudara Han, sekarang kita harus... Senyum di wajah Yan Li menghilang, berganti dengan ekspresi serius. Benar. Sekarang, asalkan kita bisa menemukan jalan keluar dari tempat ini, Mu King, nenek hantu, dan para petinggi lainnya tidak akan memiliki waktu untuk mencari kita. Selama kita bisa menemukan sebuah tempat dengan aura yin murni untuk menghilangkan jejak sihir pada tubuhku, para petinggi seperti nenek hantu akan kesulitan melacak lokasi kita di dalam tanah Minghe yang sangat luas ini, kata Han Li memaparkan rencananya dengan tenang. Mendengar rencana Han Li, Yuan Yao dan Yan Li saling berpandangan. Raut wajah mereka menunjukkan ketertarikan yang besar. Baik. Kami akan ikut bersama Anda, saudara Han. Sekarang kita sudah berada di dalam tanah Minghe.
sehingga keselamatan hidup kami pun tidak menentu. Kami juga sangat ingin melepaskan diri dari kendali para Raja Siluman secepat mungkin. Yuan Yao dan Yan Li berdiskusi dengan suara pelan sebentar, sebelum akhirnya memutuskan untuk setuju. Karena dua rekan Dao setuju, masalah utama kita sekarang adalah kabut hantu ini. Aku sudah mencari jalan selama 12 jam dan masih belum menemukan cara untuk keluar. Hal ini cukup merepotkan. Wajah Han Li sempat menunjukkan rasa lega, tetapi tak lama kemudian ia mengerutkan alisnya. Untuk urusan pertarungan, kami mungkin tidak bisa membantu banyak karena kekuatan kultivasi kami yang rendah. Tetapi untuk masalah mencari jalan keluar dari kabut hantu ini, apakah rekan Dao lupa bahwa aku dan adik Yuan melatih teknik kultivasi hantu, dan tubuh kami juga merupakan tubuh setengah hantu? Yan Li merespons ucapan Han Li dengan tertawa pelan. Apakah rekan Dao Yan dan rekan Dao Yuan memiliki cara untuk keluar dari kabut ini? Han Li merasa terkejut, lalu hatinya menjadi sangat senang. Seni reinkarnasi yang kami latih mungkin tidak sehebat teknik tingkat tinggi dalam hal mengalahkan musuh kuat. Tetapi, teknik kami memiliki fungsi khusus dalam hal-hal yang rinci seperti ini. Rekan Dao cukup mengikuti kami saja. Sebenarnya, kami sudah berniat untuk mencari jalan keluar dari kabut ini sejak awal. Tetapi karena kami terus-menerus diserang oleh kawanan makhluk hantu di jalan dan tidak bisa kabur, kami terpaksa menunda rencana pencarian jalan keluar tersebut, jelas Yuan Yao dengan nada sedikit bangga. Tidak perlu ditunda lagi. Ayo segera pergi. Sebentar lagi, makhluk hantu akan mengepung kita kembali. Han Li menahan sedikit rasa gembiranya dan berkata dengan tenang. Yuan Yao dan Yan Li tidak merasa keberatan. Mereka bertiga segera membawa sisa pasukan hantu, lalu mengendarai cahaya terbang untuk meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, cahaya terbang milik Yuan Yao dan Yan Li menyatu. Keduanya saling berpegangan tangan, sementara mulut mereka membaca mantra pelan-pelan. Setelah cahaya spiritual hitam dan putih berkedip di tubuh mereka, mereka berdua membuka mulut, dan masing-masing memuntahkan sebuah bola bundar berwarna putih dan hitam.